Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bertemu bersama saya Fajar Setiawan. Kali ini saya mau membaca sebuah artikel yang bagus banget nih untuk kita yang lagi Allah berikan ujian berupa cobaan-cobaan yang sedang menerpa hidup kita. Cobaan-cobaan yang kayaknya berat banget kita hadapinya. Sebenarnya sebagian besar cobaan itu bisa kita lalui kok. Yang membuat cobaan itu menjadi berat adalah pola pikir. Pola pikir kita, bagaimana cara kita memandang suatu permasalahan, bagaimana cara kita memandang diri kita ketika menghadapi masalah, itu yang membuat hidup ini menjadi berat, ya. Coba kamu bayangin ya, misalnya ada seorang artis kontroversial gitu, lalu seluruh Indonesia ngomongin dia, tapi si artis ini nggak tahu kira-kira itu jadi masalah nggak kan, ya. Kapan kapan omongan orang menjadi masalah? Ketika kita memilih untuk mendengarkan dan memperhatikan, memberi perhatian kepada apa yang mereka omongin tentang kita. Di situ kadang muncul perasaan-perasaan nggak enak, muncul hal-hal yang nggak kita sukai, muncul konsentrasi kita atau fokus kita kepada hal-hal yang membuat kita sakit hati. Di situ keluarlah masalah, ya. Maka masalah itu sebenarnya kita pasti bisa lalui. Kita pasti bisa melaluinya. Yang membuat masalah menjadi sangat berat, menjadi stressful itu adalah cara kita memandang masalah, cara kita memandang diri kita. Artinya pola pikir. Pola pikir itu yang sangat menentukan. Nah, sini ada sebuah artikel dari website muslim.or.id, ya. Judulnya adalah 10 tips agar tegar menghadapi cobaan. Langsung kita baca ya. Yang pertama, sadarlah bahwa Anda tidak sendirian, ada Allah bersama Anda. Nah, ingat, kita harus ingat bahwa kita tuh nggak sendirian, ya. Ada Allah, mungkin ada keluarga kamu. Keluarga kamu, orang-orang terdekat kamu, ada kakak kamu, ada adik kamu mungkin ya. Untuk yang sudah berumah tangga, ada istri kamu, ada suami kamu. Itu mereka ada untuk kamu karena Allah yang menjadikan mereka ada. Allah yang menggerakkan mereka. Kan kita bukan para nabi ya, kita tuh bukan nabi. Kita mungkin kalau dibilang soleh atau soleha ya nggak soleh-soleh amat. Dibilang berilmu yang nggak berilmu-ilmu amat. Bahkan mungkin kita termasuk orang yang bodoh. Ketika para nabi berdoa, orang-orang soleh berdoa, mungkin Allah akan memberikan bantuan langsung gitu ya. Tapi kalau kita sebagai manusia biasa, ketika kita berdoa, maka cara pengabulan Allah itu adalah dengan menggerakkan makhluk-makhluknya, ya, dengan menggerakkan makhluknya yang ada di sekitarnya, menggerakkan orang tua kita untuk menolong kita, mungkin ya menggerakkan saudara-saudara kita, mempertemukan kita dengan teman-teman yang bisa membantu kita, ya. Dengan cara itu Allah membuat kita tidak merasa sendirian. Jadi ingat aja kalau kita ada masalah, bahwa kita tuh nggak sendirian, ada Allah. Allah bisa mengutus, menggerakkan hati siapapun untuk menolong kita. Allah bisa menjadikan masalah itu hilang begitu aja, bisa. Tapi mungkin kalau kita sekarang ini masih hidup di dalam masalah itu, masih berinteraksi dengan masalah itu, artinya ada sesuatu kemampuan yang Allah ingin ada pada diri kita. Ya, misalnya kita terus-terusan nih mendapatkan masalah di dalam pekerjaan kita. Mungkin Allah ingin kita untuk melatih sikap sabar kita, ya. Atau kita terus-terusan gagal dalam mencapai sesuatu. Mungkin Allah ingin agar kita berusaha menjadi lebih keras, lebih kuat lagi, lebih hebat lagi, ya. Kenapa sih anak kecil itu dia itu udah jatuh, anak kecil nih baru belajar jalan, dia jatuh, bangun lagi, ketawa-ketawa, terus jatuh nangis, berdarah kakinya, tapi bangun lagi jalan. Kenapa? Karena dia tahu ada orang tuanya yang akan menjaganya. Dia tahu bahwa ada ayahnya, ada ibunya yang akan menolong dia kalau dia jatuh, ya. Jadi dia, ada nggak sih anak kecil yang jatuh terus dia stres, nggak mau belajar lagi? Enggak. Anak kecil tuh jatuh bangun lagi. Belajar sepeda gitu juga, udah jalan kenceng jatuh, itu luka gitu ya, badannya sekujur tubuhnya terluka, lecet-lecet, sakit mungkin bahkan terkilir, tapi besok belajar lagi. Kenapa? Dia tahu akan ada orang-orang yang menolong dia. Nah, sekarang kita harus tahu
bahwa ada Allah yang selalu akan menolong kita. Bukan berarti Allah akan ketika kamu terluka Allah akan mengeluarkan tangannya dan membelai kepala kamu, nggak kayak gitu. Ada Allah artinya Allah bisa menyiapkan skenario terbaik untuk kehidupan kamu. Allah bisa menghadirkan orang-orang yang bisa menolong kamu. Allah bisa menghadirkan orang-orang yang bisa menasihati kamu, yang selalu ada buat kamu. Ya tenang, ada Allah. Nggak akan Allah meninggalkan kita sendirian selama kita, ya jangankan kita yang beriman kepada Allah, orang-orang yang nggak beriman kepada Allah, Allah juga tolong. Allah kan maha pengasih lagi maha penyayang, ya kan. Allah kasih, Allah maha pengasih, Allah kasih pertolongannya buat siapapun, mau orang Islam, orang bukan Islam, ya mau orang Kristen, orang Yahudi, selama orang itu memenuhi persyaratan. Maksudnya ketika dia berusaha maka dia akan mendapatkan apa yang dia usahakan, ya nggak peduli agamanya. Allah akan menolong, memberi apa yang orang inginkan selama dia mengikuti aturannya Allah. Aturannya Allah kan aturan sebab akibat, ya. Siapa yang melakukan dia akan menuai apa dari apa yang dia lakukan, gitu kan. Makanya kita harus yakin, ya. Langkah pertama buat kita bisa tegar gitu ya, bisa kuat dalam menghadapi persoalan adalah kita harus tahu bahwa kita nggak sendirian, ada Allah bersama kita. Yang kedua, ingatlah bahwa di balik takdir Allah pasti ada hikmah yang indah, ya. Setelah kesulitan ada kemudahan, setelah kesulitan ada kemudahan, ya gitu ya. Setelah kita pusing-pusing ujian akan ada kelulusan, akan ada kenaikan kelas. Setelah kita pusing-pusing bolak-balik ikut ujian CPNS akan ada pekerjaan, ya insya Allah, ya buat yang lulus. Setelah kita capek olahraga akan ada badan yang sehat. Setelah kita capek pada sakit badan kita berolahraga akan ada tubuh yang atletis, tubuh yang lebih kuat. Ya emang kayak gitu. Dunia itu kayak gitu. Setelah sakit berbulan-bulan, 9 bulan mengandung, nggak nyaman, melahirkan, bertaruh nyawa, akan ada buah hati yang kalau memandangnya aja udah bahagia, ya. Memang Allah jadikan kayak gitu peraturan di dunia ini. Setelah kesulitan akan ada kemudahan. Nggak ada kemudahan dibeli dengan kemudahan, nggak ada orang males-malesan, tidur-tiduran, terus nggak mau belajar, nggak mau kerja, terus hidupnya enak, nyaman, nggak ada. Setiap kenyamanan harus dibeli dengan kerja keras, ya. Kamu pengen jadi anak yang pintar, belajar. Kamu pingin menjadi orang yang sukses, kerja, ya. Masuk ke dalam kesulitan, masuk ke dalam kesusahan, nanti di balik kesusahan itu akan ada kebaikan, gitu ya. Jadi yang pertama sadarlah bahwa kemudian tidak sendirian, ada Allah. Yang kedua ingatlah bahwa takdir Allah di balik takdir yang buruk, ya. Takdir yang nggak enak pasti ada hikmahnya, ya. Seburuk-buruknya takdir pasti ada hikmahnya. Yang ketiga, tidak ada yang dapat memberi kebaikan dan menyelamatkan dari keburukan kecuali Allah, maka janganlah menggantungkan harapan kecuali kepadanya, ya. Kita udah tahu bahwa Allah itu ada bersama kita, Allah menolong kita. Kita udah tahu bahwa setelah kesulitan itu akan ada kemudahan, ya. Tidak ada kemudahan yang dibeli dengan kemudahan, tidak ada nikmat dibeli dengan nikmat, nggak ada. Yang ada nikmat dibeli dengan kerja keras, kesusahan, pusing, capek, itu kayak gitu. Kenikmatan itu dibeli dengan hal-hal yang bersifat kerja keras, kayak gitu. Yang ketiga adalah tidak ada yang dapat memberi kebaikan. Kita harus tahu bahwa segala sesuatu, ya, Allah yang mengaturnya, gitu ya. Masalah itu sendiri Allah yang memberikan kepada kita, dan tidak ada yang bisa menghilangkan masalah itu dari kita kecuali Allah juga. Allah yang akan menghilangkan masalah-masalah yang ada pada hidup kita. Maka janganlah kita berharap kecuali kepada Allah. Bahkan ada doa, ya Allah janganlah kau tinggalkan aku bersama masalah-masalahku, jangan kau suruh aku menyelesaikan masalahku meskipun hanya sekejap mata, jangan ya Allah. Artinya apa? Ya Allah tolong urusin dong urusan saya. Kalau kata orang ulangan, anak-anak lagi ulangan, ngomong sama Pak Gurunya, Pak Guru kerjain dong. Ya, kalau di sekolah itu nggak sopan, tapi kalau sama Allah emang harus gitu. Ya Allah, tolong selesaikan masalah saya. Jangan kasih masalah saya sama saya, meskipun hanya sebentar, jangan. Kayak gitu tuh. Bagaimana Allah mengajari kita dalam menghadapi masalah. Jadi memang kita itu
lemah, makhluk yang lemah. Kita itu tidak didesain untuk menyelesaikan masalah kita, tapi kita itu Allah desain eh, untuk meminta pertolongan kepada Allah. Kita tuh didesain untuk taat kepada Allah, untuk melakukan apa yang Allah suruh. Nanti masalah kita Allah yang menyelesaikan, ya. Makanya kenapa ada orang stres, kenapa ada orang bunuh diri, kenapa ada orang yang nggak kuat menghadapi hidup ini. Katanya Allah memberikan cobaan tidak akan melebihi batas kemampuan hambanya. Tapi kok ada orang-orang yang gila, yaitu karena mereka eh, mengandalkan diri mereka, mungkin ya, mengandalkan lingkungannya, mengandalkan orang tuanya, mengandalkan teman-temannya, mengandalkan dirinya untuk menyelesaikan masalah. Jangan kayak gitu. Nanti kita stres karena akan selalu kita dapati orang-orang di sekitar kita itu akan ada yang datang, ada yang pergi, ya. Terkadang mereka sanggup membantu kita, terkadang tidak. Bahkan kita akan dapati diri kita nih, kadang-kadang kita tuh jadi orang yang kuat, orang yang tegar, tapi terkadang kita dapati diri kita ini orang yang lemah, orang yang berputus asa gitu ya. Jangan menyandarkan masalah kita kepada diri kita. Jangan mengatakan aku pasti bisa, enggak. Tapi katakanlah Allah pasti bisa menolong saya. Maka saya nggak boleh berputus asa nih. Akan datang nih suatu saat pertolongannya gimana? Yaitu tadi pertolongan Allah dalam bentuk Allah menggerakkan orang-orangnya, menggerakkan hamba-hambanya untuk menolong kita. Untuk ya selama kamu masih hidup, ya udah jalanin aja lah. Bismillah. Jadi ketika kamu ada masalah, kamu harus tahu bahwa tidak ada yang bisa memberikan kebaikan dan menyelamatkan kamu dari keburukan kecuali Allah. Jadi fokus kamu itu nggak lagi sama masalah kamu, ya. Ya kamu ada masalah nih, ya kamu ada masalah dan kamu nggak bisa menyelesaikan masalah itu. Kamu tahu kamu nggak bisa, makin dipikirin makin stres. Ya udah, terus gimana dong? Ya kalau kamu udah tahu bahwa nggak ada yang bisa menolong kamu kecuali Allah, maka ya udah fokus aja sama Allah. Apa nih yang Allah suka? Apa nih yang Allah suka dari saya, dari hambanya? Allah suka orang-orang yang beribadah, Allah suka orang-orang yang membantu orang lain. Ya udah kerjain, kita sholat, kita baca Al-Quran. Masalahnya ya udah biar Allah yang ngurus. Ya, biar Allah yang ngurus artinya bukan nanti tahu-tahu selesai, enggak, nanti Allah akan berikan tiba-tiba ide, tiba-tiba kepikiran, oh iya harusnya kayak gini. Tiba-tiba ada orang yang ngomong, aku kemarin baru pulang loh dari misalnya dari Malaysia gitu ya. Dari Malaysia aku berobat di sana, ada dokter yang bagus. Ternyata penyakitnya itu sama dengan kita. Kita cari-cari nih dokter yang bagus, nggak ketemu. Tahu-tahu ada orang yang memberitahu di sana ada loh dokter yang bagus. Wah, masya Allah, itu pertolongan Allah ya begitu aja, bisa datang begitu aja. Masalahnya adalah kalau kita udah tahu bahwa Allah yang menolong kita, bahwa Allah yang mampu menghilangkan keburukan dari hidup kita, ya udah fokusnya berubah. Jangan dipikirin terus tuh masalah, nggak akan kelar. Tapi pikirin Allah aja, apa yang Allah suka, apa yang Allah nggak suka, apa nih dosa-dosa kita. Aku pengen ditolong Allah, tapi masa aku masih pacaran sih? Allah kan nggak seneng orang pacaran, ya. Pacaran itu kita bukan muhrim, saling pegangan tangan, lihat rambut, lihat aurat gitu ya. Atau kamu mau pertolongan Allah tapi kamu masih suka minum minuman keras, sedangkan Allah melarang, Allah nggak suka. Kamu mau pertolongan Allah sedangkan kamu masih suka berzina misalnya. Kamu mau pertolongan Allah tapi kamu masih nonton film-film yang membuka aurat, yang Allah tuh nggak suka, ya. Jadi fokus kamu udah bukan lagi ke masalah, karena kamu tahu yang bisa menolong kamu hanya Allah. Ya udah, fokus kamu adalah menyenangkan Allah, ya. Ketika seorang anak misalnya, seorang anak pingin punya motor, tapi dia kalau dari kemampuan dia, ya dia nggak akan mampu. Dia masih sekolah misalnya, masih anak SD, enggak, masih anak jangan deh, anak kuliah udah 17 tahun, udah boleh punya SIM, tapi nggak bisa beli motor, belum bisa karena belum bekerja, ya. Kalau dipikirin terus motornya, aduh gimana cara beli motor, bisa gila tuh, bisa stres mikirin motor, pengen motor, tapi nggak bisa. Ya udah, dia tahu yang bisa nolong dia beliin motor tuh siapa? Orang tuanya. Ya udah, fokus aja lah sama orang tuanya, nyenengin hati orang tuanya, ya, dibahagiain, ditemenin, ditolongin. Kalau udah ridho orang tua sama kita, udah senang, terus ntar mungkin keucap tiba-tiba Allah jadikan orang tua kita berucap,
Nah, ada nggak sih yang kamu lagi pengen banget gitu? Ada nggak sih hal yang kamu pengen gitu? Biar nanti ayah beliin, atau biar nanti ibu belikan. Nah, iya kan? Kalau kamu nggak udah tahu nggak mampu beli motor, kamu pikirin terus gimana, ya nggak mungkin kebeli juga. Tapi ketika kamu mendekati orang tua kamu yang kamu tahu mampu untuk membelinya, nah di situ sama nih kayak gini, kayak Allah ya. Kamu mikirin masalah hidup kamu dan kamu tahu kamu nggak mampu, kamu saat ini nggak bisa untuk menyelesaikan itu, semakin kamu pikirin semakin kamu akan pusing, semakin stres. Maka solusinya gimana? Deketin, senengin yang bisa menolong kamu. Siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang keempat, apapun yang ditakdirkan menimpamu, ia tidak akan meleset darimu, dan apapun yang ditakdirkan meleset darimu tidak akan dapat menimpamu, ya. Jadi harus kita pahami, harus kita pahami bahwa masalah apapun yang terjadi pada hidup kita, terjadi pada diri kita, yaitu memang sudah seharusnya terjadi, ya. Kamu tahu ibarat sebuah film sudah ada naskahnya nih, sudah ada naskahnya. Taruhlah di suatu adegan film seorang berjalan lalu dia sambil main HP terus ketabrak mobil, ya. Terus kamu gregetan, ih kamu tuh jangan sambil main HP, besoknya kamu nonton film yang sama ketabrak mobil lagi, ya karena filmnya sama ketabrak lagi karena memang naskahnya begitu. Terus kamu gregetan, udah tahu kemarin ketabrak sekarang malah ke situ lagi main HP lagi ketabrak lagi kan, ya nggak gitu. Itu emang udah seharusnya film itu berjalannya seperti itu, ya. Kamu nonton pertandingan bola misalnya antara Indonesia dengan Amerika, ya. Terus ternyata hasil akhirnya Indonesia menang 5-0 melawan Amerika misalnya, ya. Terus kamu nonton lagi besoknya siaran ulang terus kamu bilang ini Amerika kalah berkali-kali nggak ngambil pelajaran. Bukan nggak ngambil pelajaran, memang seharusnya terjadinya kayak gitu, ya. Karena ini kan udah selesai acara, kamu nonton siaran ulangnya ya pasti terjadi sesuai dengan apa yang sebenarnya. Ini kan cuma pengulangan. Hidup kita itu, tahu nggak kamu tuh, hidup kita itu sudah Allah tuliskan naskahnya di Lauhul Mahfuz 5.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi berserta manusia, ya. Ribuan tahun sebelum menciptakan alam semesta ini Allah sudah menuliskan jalan hidup kita, naskah hidup kita. Ya kalau takdirnya Allah kita harus sakit, ya pasti sakit. Nggak ada tuh, makanya nggak boleh ketika ada piring pecah, misalnya ada piring pecah di tangan orang itu bilang tuh gara-gara kamu piringnya jadi pecah. Enggak, walaupun piring itu ada di tangan orang lain dia akan pecah juga. Kenapa? Karena memang takdirnya dia harus pecah saat itu, ya. Nah, kita hidup kita nih ada masalah, terus kita seandainya misalnya di tempat kerja kita nih ada masalah, seandainya saya nggak masuk ke sini saya nggak akan dapat masalah. Enggak, kamu memang ditakdirkan untuk dapat masalah di situ. Kamu memang sudah seharusnya ada di situ, sudah naskah hidup kamu. Sekarang gimana? Ya udah jalanin aja, ya. Allah itu kan kita kenal Allah, ya. Kita disuruh untuk mengenal Allah. Allah itu maha baik, ya. Allah itu maha baik. Mungkin ini adalah bagian dari naskahnya Allah. Tapi kan sebagaimana film-film di TV gitu, ya. Ya setiap jagoan pasti akan menemui kesulitan, setiap tokoh utama akan menemui kesulitan, akan menemui musuh yang berat, akan mengalami hidup yang sulit. Tapi kita udah tahu kan di endingnya pasti tokoh utama itu bahagia. Di endingnya pasti tokoh utama itu akan memiliki kehidupan yang baik, yang bahagia, yang menyenangkan di akhirnya. Ya sekarang kita lagi dalam episode ujian, ya. Udah jalanin aja. Kita kan tahu Allah itu maha baik kan. Allah itu maha baik, Allah itu menyayangi, Ar-Rahman Ar-Rahim. Kita tahu endingnya nanti pasti akan ada kebaikan. Ya udah jalanin aja, ya. Bismillah. Kalau Bismillah kamu jalani dengan pikiran bahwa Allah tidak akan meninggalkan kita. Allah melihat kita, jika ada sesuatu yang berbahaya pada hidup kita tinggal berdoa kepada Allah, ya Allah tolong. Allah melihat kita dan Allah akan menolong kita, ya. Selanjutnya ketahuilah hakikat dunia, maka jiwa akan menjadi tenang. Ketahuilah hakikat dunia. Apa itu hakikat dunia? Ya dunia itu hanya permainan.
Dunia itu hanya senda gurau, dunia itu hanya tempat persinggahan. Rasulullah pernah bilang, kamu ini di dunia ibarat orang asing yang lagi dalam suatu perjalanan, lalu kamu istirahat di bawah pohon. Ya, istirahatnya kamu di bawah pohon itulah dunia. Kamu ini di sini ya cuma lewat. Kita ini di sini cuma lewat. Cuma enggak, kita tidak akan selamanya ada di dunia. Ya, kita akan menuju kampung halaman bernama surga. Kalau di sini eh, namanya kita mampir singgah gitu. Ada nggak sih kamu lagi dalam suatu perjalanan nih, kamu mau karya wisata dari eh, kampung kamu, tempat tinggal kamu naik bis ke tempat tujuan kamu. Terus di tengah-tengah kamu ke rest area. Di sana di rest area itu ya sekedarnya aja kamu makan sekedarnya ya, minum jajannya sekedarnya aja. Ada nggak sih orang di rest area terus dia beli kasur, beli kulkas, beli TV, terus dia di sana itu beli pakaian yang banyak, beli beli pakaian yang banyak, terus dia beli sepatu, dibeli macam-macam seolah dia akan tinggal di situ. Ada nggak kayak gitu? Ya enggak, ngapain juga kan? Orang cuma sebentar kok ya. Jadi kalau kita ada masalah di tempat persinggahan kita, ya udah anggap aja ini sementara kok, kita akan melewatinya, kita akan melaluinya ke tempat yang selanjutnya. Ya jadi yang jadi kita harus paham tentang hakikat dunia ini. Kita nggak akan tinggal di sini, kita nggak akan selamanya ada di sini. Ini hanya tempat cendagurau belaka, hanya tempat ujian, mengumpulkan pahala, mengumpulkan tempat untuk kita beristirahat sebentar aja sih sebelum kita melanjutkan perjalanan kita. Masih panjang nih, nanti ada alam kubur, nanti ada alam barzah, ya ada jembatan Shiratal Mustaqim ya kalau nggak salah ya. Terus ya masih banyak lah sampai nanti kita akan masuk ke dalam surganya Allah insya Allah ya. Jadi jangan terlalu diambil pusing ya. Kita bertanggung jawab, kita ketika ada suatu permasalahan kita berusaha menyelesaikannya, tapi jangan terlalu diambil pusing, jangan terlalu diambil stres ya. Kalau kita bisa, kita selesaikan sebagai tanggung jawab kita. Kalau kita nggak bisa, nggak mampu, minta maaf, karena Allah saja tidak membebani seseorang melebihi dari kemampuannya kan. Lalu yang selanjutnya, berbaik sangka kepada Allah ya, berbaik sangka kepada Allah ya. Jadi kita yaitu berbaik sangka kepada Allah, jangan kita menyalahkan. Kita tuh manusia itu ya, kebanyakan mereka itu butuh sesuatu untuk disalahkan. Makanya ketika leher kamu sakit, salah bantal nih. Ketika kamu udah berobat gak sembuh-sembuh, salah obat mungkin. Atau kamu alergi, salah obat nih. Atau ketika kamu pakai baju yang salah kostum nih ya. Manusia selalu mencari kesalahan di luar dirinya ya. Jarang orang tuh mau menyalahkan dirinya sendiri ya. Nah, bentuk terjelek dari menyalahkan sesuatu di luar diri kita adalah menyalahkan Allah. Ya Allah, why me? Nanti Allah jawab, why not? Kenapa enggak? Emang kamu siapa? Kenapa kamu ngatur-ngatur saya? Saya yang ngasih ujian sama kamu, kok nggak boleh? Emang kamu siapa dong? Kamu siapa emang? Ngatur-ngatur saya gitu misalnya. Mungkin ya Allah, tapi Allah nggak kayak gitu. Jadi ya kita berprasangka baik aja kepada Allah ya. Di balik tadi, di balik kesulitan pasti akan ada kebaikan. Setelah ini akan ada kebaikan. Kesulitan ini bukan karena Allah benci sama kita, bukan karena masalah hidup kita ini bukan karena Allah nggak sayang sama kita. Justru kenapa sih orang tua menyekolahkan anaknya malah di sekolah itu kan pusing, harus belajar. Apakah orang tua mau menyiksa saya dengan menyekolahkan saya? Ya enggak. Orang tua sayang sama kamu, makanya kamu disekolahkan. Orang tua sayang sama kita, makanya kita diberi pendidikan. Apakah orang-orang yang ikut latihan TNI, Polri itu orang tuanya nggak sayang sama mereka? Oh enggak, mereka sayang sama anak-anaknya. Dan mereka melihat potensi anak-anaknya bisa nih jadi orang-orang yang bisa jadi polisi, bisa jadi tentara. Makanya mereka disuruh latihan. Latihannya kejam nggak? Kejam, keras. Supaya apa? Apakah untuk menyiksa kamu? Apakah untuk menyiksa para prajurit itu? Enggak.
Mereka dilatih seperti itu agar mereka menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Kenapa? Karena di pundak mereka ada tanggung jawab yang besar, yaitu keselamatan bangsa dan negara. Ini bukan tanggung jawab yang kecil nih, ya. Jadi bukan berarti para tentara, polisi yang dilatih dengan begitu kejamnya, begitu kerasnya itu karena dunia membenci mereka, bukan. Karena justru karena dunia membutuhkan mereka, dunia menyayangi mereka, makanya mereka dilatih, ya. Keburukan-keburukan yang ada pada hidup kita, mungkin masalah-masalah yang ada dalam hidup kita, bukan karena Allah membenci kita, bukan karena Allah nggak sayang sama kita, tapi Allah melatih kita untuk takdir yang lebih besar. Mungkin kita kan nggak pernah tahu, ya. Ya, eh, mungkin ketika sekarang nih kita ada masalah, ada ujian, lalu kita nggak bisa ngelawan gitu ya, kita nggak mampu untuk teriak, kita nggak mampu untuk protes gitu ya, kita sabar. Jadi mau nggak mau kita melatih sifat sabar, kita melatih sifat sabar kita gitu secara terpaksa mungkin, karena kita nggak ada pilihan selain bersabar. Nggak taunya di masa depan kamu, Allah takdirkan untuk menjadi seorang guru, ya, seorang guru yang kamu harus menghadapi murid-murid yang nakal gitu ya. Tapi kamu sebelumnya udah Allah kasih ujian yang berat, jadi kenakalan murid-murid itu dibanding ujian kamu dulu, kamu akan bilang, alah nggak ada apa-apanya. Ya gitu mungkin kamu ditakdirkan sama Allah untuk eh, ditakdir kamu, kehidupan kamu susah, kehidupan kamu berat gitu ya. Terus dari kecil kamu hidupnya susah, kamu harus berusaha dengan tenaga kamu, sehingga mau nggak mau kamu menjadi orang yang kuat. Terus apa? Terus ketika di masa depan kamu baru tahu kenapa sih Allah menakdirkan itu semua kepada kamu, karena ternyata Allah akan menjadikan kamu seorang tentara mungkin yang akan membela agama dan negara, ya, atau Allah menjadikan kamu seorang polisi yang memberikan keamanan, kedamaian kepada masyarakat. Ya, jadi Allah didikan Allah atau takdir Allah kepada kita saat ini adalah sudah dalam perhitungannya Allah, nggak mungkin sia-sia, pasti ada maksud dan tujuannya. Maka kita harus temukan nih, ya, kita harus bisa pintar-pintar mengambil hikmah dari apa yang terjadi pada diri kita, ya. Setiap yang terjadi pasti ada hikmahnya kalau kamu mau mencarinya. Tapi kalau kamu nggak mau mencarinya, nggak mau mencari hikmahnya, yang ada kamu ngeluh, yang ada kamu why me, kenapa harus saya? Karena masih banyak orang lain tuh yang lebih pantas diuji. Kan masih banyak orang lain yang lebih pantas rumahnya kebakaran. Banyak orang lain yang lebih pantas untuk kena penyakit kanker. Kenapa saya? Kenapa harus saya? Ya, kalau kayak gitu terus nggak akan ada hikmah, ya. Terima aja gitu ya. Terima dan berprasangka baik. Nggak akan kita bisa menerima takdir Allah kecuali kita bisa berprasangka baik kepada Allah, ya. Kalau kita udah berprasangka baik kepada Allah, ya baru di situ hati kita bisa menerima. Ketika hati kita bisa menerima, baru beban-beban mulai terasa lebih ringan. Ya udahlah, Bismillah, Allah yang menakdirkan, Allah yang nyuruh kita menghadapi ujian ini. Nggak mungkin Allah nggak menolong kita. Kayak orang tua nyuruh kamu sekolah, nggak mungkin orang tua kamu nggak kasih kamu uang jajan, nggak beliin kamu tas, nggak beliin kamu sesuatu, nggak mungkin. Namanya orang tua nyuruh kamu sekolah, didaftarin kamu sekolah, ya pasti nanti mereka akan bertanggung jawab tentang seragam kalian, tentang uang jajan kalian, tentang transportasi kalian. Tenang aja, Allah itu jauh lebih baik dari orang tua kalian. Ketika Allah memasukkan kita ke dalam episode ujian, maka Allah akan membekali kita dengan rahmatnya, dengan karunia-Nya. Tenang aja, insya Allah. Berprasangka baik sama Allah. Lalu tips yang ketujuh, pilihan Allah untuk Anda itu lebih baik daripada pilihan Anda untuk diri Anda sendiri. Pilihan Allah untuk kita, ya Allah tahu yang mana, Allah lebih tahu gitu daripada diri kita sendiri apa yang terbaik untuk kita. Kapan masalah itu terjadi? Seringnya kan masalah itu terjadi ketika harapan tidak sesuai dengan kenyataan, ya kan? Kamu pengennya jadi PNS, tapi kenyataannya kamu cuma jadi guru honorer misalnya gitu, atau kamu cuma jadi karyawan magang atau karyawan kontrak. Ya, ketika itu
Ketika harapan kamu tidak sesuai dengan kenyataan, maka itu jadi masalah di dalam hidup kamu. Kamu pengennya jadi orang yang kaya raya, tapi kamu jadi orang miskin atau orang pas-pasan. Dan ketika harapan tidak sesuai dengan kenyataan, maka itu jadi masalah. Mungkin kamu inginnya kamu dihormati sama semua orang. Kamu pengennya semua orang itu menghargai kamu, tunduk sama kamu, nggak boleh membantah kata-kata kamu. Tapi kenyataannya ada orang yang melawan kamu, ada orang yang membantah kamu, ada orang yang mendebat kamu. Itu jadi masalah. Kamu pengen ya semua orang suka sama kamu, semua orang mencintai kamu, semua orang bersahabat sama kamu, tapi ada orang-orang yang bermusuhan sama kamu. Ketika kenyataan tidak sesuai dengan harapan kamu, maka itu menjadi masalah. Tapi kita harus tahu apa yang kita inginkan, apa yang kita mau, belum tentu itu baik buat kita loh, ya. Belum tentu itu baik untuk kita. Bisa jadi kayak pernah ada kisah gitu ya, seorang pengen naik pesawat, dia udah beli nih mahal tiketnya, tapi qadarullah Allah menjadikan dia terlambat untuk ikut naik pesawat tersebut. Dia marah, dia kesel, ya Allah kenapa nih ya Allah, padahal saya mau pergi ke tempat kerja saya mau mencari rezeki, saya mau ada proyek besar, kalau ini saya telat saya bisa kehilangan proyek besar saya. Lalu dia dapatkan kabar bahwa pesawat itu misalnya hilang, kecelakaan, maka dia ketika ikut juga dia baru alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Itu kenapa dia bisa bersyukur kayak gitu? Karena dia merasa Allah telah menolong dia. Kenapa dia merasa Allah telah menolong dia? Karena dia melihat berita, dia melihat tayangan bahwa pesawatnya itu terjadi sesuatu. Ya, coba seandainya nggak ada pemberitaan gitu, nggak ada yang namanya berita di TV, nggak ada di radio, dia nggak ngedengar itu gitu, dan dia sudah terlanjur masuk dalam buruk sangkanya kepada Allah. Mungkin sampai mati dia akan mengatakan Allah jahat, Allah menggagalkan proyek dia, Allah menggagalkan pekerjaan dia. Mungkin sampai mati dia akan berpikir seperti itu. Ya, ya kenapa enggak kita berprasangka baik aja gitu. Ketika sesuatu terjadi pada kita, ya udah kita ketika kamu mendapat suatu masalah, terus kamu kan sering ngarang ya gitu ya. Ngarangnya tuh ngarang yang buruk kebanyakan. Ya, misalnya ketika kamu apa ya? Ketika kamu mendapatkan masalah, taruhlah kamu kecelakaan, terus kaki kamu terkilir. Wah, ini gara-garanya nih, pasti nih orang itu benci sama saya tuh, orang yang nabrak tuh benci sama saya. Mungkin ini orang tua di rumah nih ngedoain yang buruk-buruk nih. Ini pasti karena ada teman saya yang sirik sama saya. Itu kamu ngomong kayak gitu, itu kan ngarang kan. Kamu nggak dengar langsung, kamu nggak ada fakta, kamu cuma mengira-ngira, ngarang aja. Oh jangan-jangan gara-gara yang nyebrangnya bodoh nih, kamu nggak tahu, padahal kamu nggak tahu pendidikan dia apa. Mungkin dia orang pintar kok, cuma Allah menakdirkan aja dia lalai dan menabrak kamu gitu. Oh teman-teman saya nih, mungkin teman-teman saya nih pada nggak suka sama saya, pada nyumpahin, padahal kamu nggak pernah dengar mereka menyumpahin kamu, enggak, kamu cuma ngarang aja. Ya nah, kalau ngarang kan bebas ya. Kalau kamu bebas, kenapa kamu nggak milih yang baik? Kalau kamu ada kebaikan, ada keburukan, kamu bebas milih yang mana. Apakah dengan akal sehat, apakah kamu akan milih yang buruk? Ya, ngarang itu kan bebas gitu ya. Kenapa kamu nggak pilih yang baik aja sih? Kamu kesel ya Allah, mungkin ya ini karena sayanya yang kurang hati-hati ya. Ini mungkin karena dosa saya, mungkin karena kesalahan saya, mungkin karena saya itu waktu jalan malah ngelihat HP, lihat-lihat yang auratnya terbuka, jadi Allah menegur saya. Kan kalau gitu jadi ada perbaikan diri ya. Kalau kamu nggak terima, kalau kamu menyalahkan selain diri kamu, maka nanti yang ada nggak ada perbaikan diri, yang ada nyalah-nyalahin ya. Oke, pilihlah untuk Anda. Yang ketujuh, pilihlah Allah untuk Anda. Pilihan Allah ya, tadi udah ya, pilihan Allah itu pasti yang terbaik ya. Kita tuh nggak tahu ya, kita nggak tahu apa yang terbaik buat kita. Yang kita tahu, kita menginginkan sesuatu dan kita menyangka itu akan baik, itu baru sangkaan aja ya. Kamu pengen jadi gubernur, lalu Allah menggagalkan kamu, bukan berarti Allah nggak sayang sama kamu, tapi keinginan Allah itu lebih baik dari keinginan kamu. Mungkin kamu itu sekarang sudah menjadi orang yang soleh,
orang-orang yang pandai beribadah, tapi nanti Allah tahu nih kalau kamu jadi bupati atau kamu jadi pejabat, kamu akan jadi orang-orang yang lalai, ya, yang mana jabatan dan harta kamu itu nggak akan berguna di akhirat, nggak akan berguna untuk kehidupan akhirat kamu. Tapi Allah pengen kamu dapat yang terbaik, Allah pengen kamu dapat surga, makanya Allah ya udahlah kamu, Allah lebih tahu nih kapasitas kamu ini, cuma kamu itu bisa baiknya kalau kamu jadi orang miskin gitu ya. Dengan kamu tuh lebih bisa bersabar dengan kemiskinan daripada kamu itu bersyukur dengan kekayaan. Ya udah kamu jadi orang yang cukup, walaupun miskin kamu akan cukup kok, pasti kapan kamu butuh akan ada. Buktinya kamu masih hidup kan, buktinya kamu sudah umur 65 tahun masih hidup. Artinya apa? Artinya setiap hari kamu makan, setiap hari kamu minum, setiap hari kebutuhan kamu tercukupi. Kalau enggak berarti kamu udah mati dari dulu dong, ya kan? Ya artinya kita harus yakin bahwa kalau sudah terjadi itu pilihan Allah dan pasti itu yang lebih baik untuk kehidupan kita, gitu ya. Selanjutnya, cobaan yang semakin berat menunjukkan pertolongan Allah semakin dekat, ya. Jadi ketika kamu melihat malam yang sangat gelap, itu artinya sebentar lagi akan terbit matahari. Sebentar lagi akan masuk waktu subuh. Sebentar lagi akan terbit waktu fajar, ya. Ketika semakin gelap, maka sebentar lagi akan terbit matahari. Ketika masalah kamu semakin berat, masalah kamu semakin sulit, artinya sebentar lagi pertolongan Allah akan datang. Maka jangan kamu berputus asa, ya. Semakin kamu, aduh, orang-orang terdahulu diuji sama Allah sampai mereka berkata, kapan kapan pertolongan Allah akan datang, ya. Bisa kebayangkan bagaimana beratnya ujian mereka sampai mereka tuh mengeluh, kapan pertolongan Allah akan datang. Nah, nanti saat itu ingat nggak ketika kisahnya Nabi Musa ketika dia berlari, waktu dia masih bisa lari, Allah belum tolong nih, ayo ada bisa mengajak orang untuk lari ke arah Laut Merah, masih bisa lari belum ditolong, ya. Ketika masalah itu semakin berat, semakin nggak mungkin, di depan laut, di belakang pasukan Firaun, mau gimana lagi nih, udah nggak ada harapan lagi. Nah di saat itu pertolongan Allah datang, Allah buka tuh laut menjadi lorong-lorong untuk yang bisa dilewati. Allah jadikan air mengalir ke atas sehingga terbentuk gang-gang gitu ya, ada gang, ada lorong untuk Nabi Musa dan kaumnya untuk lewat. Ya, saat itulah semakin berat, semakin kita merasa masalah itu udah puncaknya banget, saat itu pertolongan Allah akan datang. Maka bersabar, jangan berputus asa, apalagi kamu tak sempat berpikir untuk bunuh diri. Nauzubillah min dzalik. Enggak ada di dalam Islam bunuh diri, ya. Ya kalau kamu bunuh diri, ya kamu jaminan neraka tanpa bisa keluar dari. Jangan sampai bunuh diri, ya. Kalau kamu harus mati, matilah dengan keadaan Islam dalam takdir Allah, bukan dengan kehendak Allah, bukan dengan kehendak kamu. Kamu bunuh diri kamu sendiri nggak boleh. Bahkan orang yang berjihad, jihad itu dikatakan sebagai setinggi-tingginya amalan di dalam Islam. Tapi ketika dia berjihad nggak tahan rasa sakit lalu dia membunuh diri sendiri, maka orang itu masuk neraka, ya. Maka jangan kamu berputus asa, apalagi sampai membunuh diri kamu sendiri. Lalu yang kesembilan, jangan pikirkan bagaimana datangnya pertolongan Allah, karena jika Allah berkehendak, dia akan mengaturnya yang cara tidak terlintas di akal manusia. Jangan memikirkan bagaimana caranya pertolongan itu datang. Ya Allah bisa memberikan rezeki, jalan keluar, solusi dari arah yang tidak kamu pikirkan, dari arah yang tidak terduga-duga, yang gak pernah kepikiran sama kamu gitu. Kamu lihat Nabi Ismail ya, ibunya Nabi Ismail ketika ditinggalkan di sebuah gurun, ya, di Mekah, tanah waktu itu masih tandus, nggak ada tanaman, nggak ada hewan, nggak ada air, ditinggalkan di situ. Lalu dia melihat anaknya nangis, mungkin kehausan. Lalu dia berusaha kan berlari di antara Bukit Safa dan Marwah, bolak-balik 7 kali itu yang sekarang dijadikan syariat di dalam ibadah haji. 7 kali bolak-balik mencari air, tidak ketemu tuh air. Ternyata apa? Tanpa diduga-duga air itu keluar dari telapak kakinya Nabi Ismail, ya. Ternyata dulu dicari kemana-mana, solusinya deket. Ya gitu, memang pertolongan Allah kita nggak pernah tahu. Yang disuruh oleh Allah adalah kita berikhtiar. Hasilnya nanti Allah yang nentuin. Belum tentu hasilnya itu sesuai dengan yang kita ikhtiarkan, ya.
Ya kayak pengalaman pribadi mungkin, saya nggak pernah pengen jadi guru ya, nggak kepikiran tuh menjadi seorang guru. Saya pengen menjadi pedagang, saya pengennya menjadi pengusaha gitu ya, membuat usaha walaupun kecil-kecilan. Tapi ternyata jalan hidup saya, pekerjaan saya dari dulu udah dekat sama saya. Apa itu menjadi, ya saya ujung-ujungnya jadi guru karena orang tua saya guru. Tapi dulu saya nggak ada kepikiran sama sekali tuh untuk jadi guru, untuk menjadi seorang pendidik nggak ada kepikiran. Paling nggak mau jadi seorang guru, nggak mau, paling nggak mau. Tapi ternyata solusi dari masalah pekerjaan saya adalah ada dekat sekali dengan saya. Bahkan itu adalah ibu saya sendiri. Ibu saya seorang guru, dan saya menjadi guru. Akhirnya saya menjadi seorang guru. Alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah. Yang terakhir, Anda harus berdoa meminta kepada Allah yang di tangannya ada kunci-kunci kemenangan ya. Ya, tips terakhir adalah berdoa kepada Allah, minta sama Allah. Berdoa itu bukan masalah kita ngasih tahu Allah ya. Allah udah tahu. Allah tahu keadaan kita, Allah tahu isi hati kita, tapi berdoa itu adalah menunjukkan bahwa kebutuhan kita kepada Allah. Ya, menunjukkan butuhnya kita kepada Allah. Allah bisa menghukum orang-orang Allah bisa menghukum orang-orang begitu aja, tapi Allah mau bukti. Makanya Allah tidak akan menghukum seseorang sampai datang orang yang menasihati mereka, sampai mereka melakukan kesalahan berkali-kali, diingatkan berkali-kali, baru Allah akan menurunkan hukumannya kepada mereka. Ya, sebelum itu pasti Allah akan mengutus orang yang menasihati mereka, yang mengingatkan mereka. Padahal Allah bisa aja langsung menghukum mereka, bisa. Tapi Allah mau fair. Allah maunya fair. Ini buktinya kesalahan kamu, makanya nanti ustadz-ustadz kita kan bilang ya, di akhirat itu nanti akan ditunjukkan rekaman-rekaman kehidupan kita, rekaman dosa-dosa kita yang akan diperlihatkan di antara manusia. Ya sampai-sampai kita tuh pasti malu banget gitu kan. Ya, Allah tuh fair, Allah mau kalau kamu dihukum, ini adalah alasannya. Ada videonya, ada buktinya, kamu nggak bisa mengelak. Ya, bahkan dimintain saksi. Siapa saksinya? Yaitu tangan kamu berkata, ya, kaki kamu berkata, anggota tubuh kamu berkata. Kecuali mulut kamu nggak bisa berkata. Seluruh tubuh kamu memberikan kesaksian. Ya kenapa? Allah tuh fair. Allah tahu keadaan kamu, Allah tahu isi hati kamu, Allah tahu apa yang akan kamu lakukan di masa depan, tapi Allah mau bukti aja, mau fair aja gitu, biar adil. Nggak mungkin Allah menghukum kamu untuk sesuatu yang kamu belum lakukan, nggak ada buktinya. Tapi kalau kamu udah lakukan, udah dinasihatin, udah dikasih tahu, nanti akan ada video rekamannya tuh. Kamu melakukan dosa ini, kamu melakukan dosa itu, suara hati kamu, ya Allah tahu. Makanya doa itu bukan masalah kamu memberitahu Allah tentang apa yang kamu inginkan, tapi berdoa itu adalah tentang sikap kamu yang menunjukkan kebutuhan kamu kepada Allah ya. Bahkan orang-orang yang gak mau berdoa dikatakan orang-orang yang sombong, gak mau berdoa kepada Allah. Allah membenci orang-orang yang gak mau berdoa sama Allah. Hati-hati kita tuh, ya doa-doa aja lah. Masalah pengabulan doanya serahkan kepada Allah ya. Yang penting adalah sikap ketika berdoa itu adalah, yang penting sikap kita menunjukkan bahwa kita butuh sama Allah, bahwa Allah itu Tuhan kita yang mengabulkan doa kita, bahwa Allah itu yang memenuhi kebutuhan kita, bahwa Allah itu yang menjadi tempat sandaran kita, dan kita ini hamba yang lemah yang butuh pertolongan Allah. Itu inti dari doa ya. Kalau kita perhatikan, kebanyakan prinsip di atas mengaitkan kita dengan Allah Ta'ala, karena memang manusia itu makhluk yang lemah dan dia tidak akan menjadi kuat kecuali mendapatkan suntikan kekuatan dari luar. Tidak ada yang mampu memberikan kekuatan seperti Allah Azza wa Jalla ya. Jadi memang manusia itu makhluk yang lemah, tidak didesain untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri. Maka sandarkanlah segala sesuatunya kepada Allah ya. Ingat, yang membuat kita lemah itu adalah iman. Iman itu adalah ilmu. Iman itu hadir dari ilmu ya. Nah, ilmu itu yang akan mempengaruhi pola pikir kamu ya. Jangan sampai pola pikir kamu adalah pola pikir yang lemah. Ya kita memang makhluk yang lemah, tapi ketika kita menyandarkan diri kita kepada Allah, maka Allah itu maha kuat. Ketahuilah bahwa Allah itu maha perkasa ya.
Kita memang lemah, maka kita sandarkan permasalahan kita, pemikiran kita, semuanya kepada Allah. Jangan bergantung pada diri kita, tapi bergantunglah kepada Allah. Semoga tips-tips ini bisa bermanfaat bagi kita, bagi saya secara khusus dan bagi orang-orang yang mendengarkan. Semoga Allah memberikan pemahaman kepada kalian dari perkataan saya yang belepotan ini ya, perkataan saya yang masih belum tersusun dengan rapi ya, tapi semoga kalian bisa mendapatkan inti dari apa yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.